Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk minggu ke-6 kuliah Psikologi Sumber Daya Manusia kali ini kita akan belajar mengenai performance management ya. Masih satu rangkaian dengan yang sebelumnya. Pada minggu sebelumnya kita membahas tentang performance appraisal dan sekarang kita akan membahas mengenai manajemen kinerja yang lebih luas dari sekedar performance appraisal. Jadi di sini ada coaching, ada counseling dan mentoring. Ini sebagai bentuk-bentuk intervensi terhadap sumber daya manusia, atau kalau di dalam psikologi organisasi itu kita sebut sebagai human resource management intervention. Oke, kita mulai. Ya, yang pertama di sini adalah kita bahas dulu konsep dasar dari manajemen kinerja dan penilaian kinerja itu seperti apa. Oke, kalau penilaian kinerja itu kemarin kita sudah bahas ya, yaitu sebuah setting penetapan standar kinerja untuk melakukan penilaian kinerja dan sekaligus memberikan umpan balik pada karyawan ya dari hasil kinerja tersebut, sehingga karyawan diharapkan bisa termotivasi untuk bekerja lebih baik, lebih optimal, memperbaiki kinerjanya yang masih kurang, dan mempertahankan kinerjanya yang sudah bagus. Di dalam manajemen kinerja, ini sebetulnya tujuannya sama, tetapi prosesnya lebih luas dari sekedar penilaian kinerja. Manajemen kinerja adalah sebuah pendekatan yang terintegrasi untuk memastikan bahwa kinerja karyawan itu mendapatkan dukungan ya, dan sekaligus mendukung terhadap pencapaian tujuan strategik organisasi gitu. Nah, kita lihat lebih lanjut di sini appraisal interview guideline. Jadi ketika kita ingin melakukan wawancara kinerja itu ada panduan. Sebetulnya ini masih menjadi bagian dari minggu lalu ya, tapi karena waktunya sudah sangat terbatas, kita lanjutkan di minggu ini. Jadi ini adalah panduan kita ketika melakukan wawancara ya. Nah, yang pertama adalah talk in term of objective work data. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan wawancara kinerja ya, wawancara umpan balik kinerja misalnya, ya kita harus menyampaikan data yang objektif. Artinya bukan karena pengamatan kita semata atau asumsi kita semata, tetapi berdasarkan data hasil penilaian kinerja, sehingga jelas sumbernya apa. Yang kedua adalah don't get personal gitu ya. Jadi sebagai manajer, sebagai supervisor yang menilai bawahan, meskipun kita mungkin bisa saja mengalami hal-hal yang tidak selaras ya, misalnya kita tidak suka dengan cara kerjanya, kita tidak suka dengan sikap pribadinya yang mungkin tidak linear dengan kita gitu ya. Dan apapun itu, jangan meletakkan aspek-aspek yang sifatnya sosial atau sifatnya personal, emosional ini ke dalam proses kita melakukan wawancara penilaian kinerja atau umpan balik kinerja. Yang berikutnya adalah encourage the person to talk. Jadi kita sebagai si pemberi umpan balik, bukan kita yang paling banyak bicara, tetapi seharusnya kita memberi lebih banyak kesempatan bagi si karyawan untuk bercerita dan menjelaskan. Ya, misalnya tadi ada kinerja atau misalnya aspek yang dinilai kerjasama dia dinilai kurang. Nah, mungkin dia bisa menjelaskan alasan kenapa dia misalnya menurun pada aspek tersebut atau tidak memenuhi ekspektasi pada aspek tersebut. Mungkin dia punya alasan khusus atau dia punya masalah khusus. Nah, ini ya kita perlu juga untuk mendengarkan sisi dari si orang yang dinilai. Dan yang terakhir adalah get agreement. Jadi karena wawancara atau ya ini diskusi evaluasi atau umpan balik kinerja ini tujuannya kan nanti dua ya. Satu adalah meningkatkan kinerjanya, yang kedua ya memelihara kinerja yang sudah bagus gitu. Jadi meningkatkan kinerja yang masih kurang dan memelihara atau mempertahankan kinerja yang sudah bagus. Maka sebaiknya
sebuah wawancara ini berujung pada kesepakatan apa yang harus kita perbaiki atau apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan performa dia. Oke, ini adalah contoh bentuk wawancara atau guideline ya, panduan wawancara gitu atau checklist yang bisa kita isi ketika kita melakukan wawancara penilaian gitu ya atau wawancara umpan balik kinerja. Bisa dibaca sendiri nanti salah satunya misalnya did you focus each goal or objective established for this employee. Jadi apakah kita mendiskusikan setiap tujuan atau sasaran kinerja yang ditujukan pada karyawan tersebut ya, yes or no ya. Ini kita isi sebagai supervisor atau manajernya. Ya, berikutnya lagi dalam proses tadi ya, minggu lalu juga sempat kita bahas gitu ya bahwa tidak mudah loh untuk memberikan umpan balik kinerja itu gitu ya. Kenapa? Karena biasanya orang akan take it personal gitu. Terutama ketika melihat hasil kinerjanya tidak sesuai atau di bawah dari ekspektasi atau perkiraan dia gitu. Nah, banyak reaksi-reaksi dari rasa ketidakpuasan tersebut gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri karena kita juga sebagai supervisor atau manager harus mampu mengatasi respon-respon yang defensif tadi. Oke, yang pertama, kita harus mengenali dulu bahwa perilaku defensif itu hal yang normal gitu ya. Ya siapapun manusia ketika diomong atau melihat hasil yang tidak sesuai harapan pasti dia akan kesal gitu. Nah, reaksi orang kesal itu kan bermacam-macam. Ini juga harus dipahami gitu bahwa ya bisa aja mereka voice gitu ya, agresif, mungkin secara verbal dan yang lainnya, bisa juga hanya diam gitu. Nah, jadi hal yang seperti ini adalah hal yang normal. Yang kedua, never attack a person's defense. Jadi kalau ketika seseorang karyawan itu kemudian defensif ya, memberikan sikap perlawanan atau ketidaksetujuan, ya jangan semakin kita lawan gitu. Karena kita juga harus menghargai gitu ya, bahwa mungkin ada ketidaksetujuan itu karena ada pertimbangan yang lain yang kita mungkin tidak tahu gitu. Yang ketiga adalah postpone action. Jadi ya jangan cepat bereaksi tadi, mereka sedang dalam situasi emosi sehingga kita perlu menunda dulu untuk beraksi atau bertindak secara impulsif ya, kita harus kendalikan diri. Kita amati dulu kalau perlu kita perdengarkan atau kita dengarkan aspirasinya seperti apa gitu ya, kita catat, kita pertimbangkan dan mungkin kita renungkan atau kita pelajari lagi. Yang berikutnya adalah kita juga harus mengenali keterbatasan diri kita sendiri gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk menyampaikan kritikan itu gitu ya? Jadi ketika kita melihat ada kinerja bawahan kita yang tidak sesuai atau below expectation atau below requirements, maka kita juga harus menyampaikannya dengan cara yang baik. Nah, yang pertama adalah ya kita harus melakukannya dengan cara yang memberikan kesempatan bagi si karyawan tadi tetap menjaga martabat dan harkatnya gitu ya. Jadi ya kita harus dengan cara yang sopan, tidak dengan cara yang menjatuhkan gitu ya. Tetap dengan etika-etika berkomunikasi yang baik sehingga tidak terkesan kita sedang menghancurkan harga diri orang lain gitu ya. Meskipun misalnya perilaku dia salah, ya kita tidak boleh secara straightforward untuk istilahnya menembak pada sasaran seperti itu yang berpotensi menghancurkan atau mempermalukan karyawan tersebut. Yang kedua itu adalah kalau kita mau mengkritik ya sebaiknya dilakukan di ruang private, artinya ya hanya kita bos versus karyawan gitu, bukan di open space atau ruang terbuka ya. Ini banyak ya, sangat banyak terjadi seperti ini terutama perusahaan-perusahaan asing atau Asia tuh ya, karena kan posisi mereka kantornya memang terbuka ya, sehingga
ketika ngomong gitu ya, semua orang bisa dengar gitu. Ketika seseorang itu dimarahi atau dikritik, satu ruangan itu pasti akan dengar, dan ini sangat menjatuhkan moral gitu ya bagi sebagian besar orang, sehingga ya kita tetap perlu untuk mungkin pinjam ruang rapat dan yang lainnya, terutama karena ini berkaitan dengan umpan balik personal gitu ya. Jadi lakukan dalam sesi yang personal, privat gitu, dan juga secara konstruktif. Yang berikutnya adalah memberikan feedback atau umpan balik harian, sehingga orang itu tidak terkejut ketika setelah dilakukan penilaian kemudian mendapatkan kritikan gitu. Jadi bagi manajer atau supervisor yang sudah secara rutin melakukan review gitu ya terhadap kinerja tiap bawahannya, baik positif maupun negatif, baik dengan sanjungan maupun dengan kritikan yang konstruktif, ya orang nanti nggak akan kaget karena memang oh ya ini sudah pernah disampaikan pada misalnya meeting rutin dalam unit ya sebelumnya misalnya seperti itu. Jadi orang sudah secara mental itu siap seperti itu. Dan yang keempat adalah jangan pernah berkata bahwa seseorang itu selalu salah gitu. Oh, karena yang kita nilai sebenarnya bukan orangnya tetapi perilakunya. Perilaku ini bisa sometimes wrong and sometimes right gitu ya. Jadi ya kita tidak boleh kemudian mengeneralisir gitu bahwa satu kesalahan itu kemudian berarti bahwa orang ini selalu salah. Dan kritikan seharusnya objektif dan bebas bias. Artinya apa? Kritikan ini bukan karena rasa emosional personal kita, karena kita nggak suka dengan karakternya yang mungkin songong dalam tanda kutip ya, atau terlalu menyebalkan gitu. Tetapi memang kritikan ini ditujukan pada perilaku kerjanya gitu ya, pada performanya seperti apa gitu. Bisa performanya, bisa kedisiplinannya gitu ya, dan yang lain sebagainya. Yang jelas harus berhubungan dengan dua hal tersebut. Oke, nah ini tentang formal written warnings. Jadi kalau kita ingin memberikan peringatan, sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis, jangan sekedar lisan. Ya, jadi tujuan untuk membuat istilahnya apa? Kalau di bahasa yang umum tuh surat peringatan ya, SP. Ya, written warnings itu surat peringatan. Jadi tujuan dari diberikan surat peringatan ini adalah yang pertama untuk menyadarkan karyawan itu terhadap kebiasaan buruknya ya supaya mereka tersentil bahwa oh iya ya ya kebiasaan saya sering terlambat ini memang akhirnya bisa berpengaruh misalnya terhadap remunerasi saya atau bisa berpengaruh terhadap kesempatan saya untuk promosi dan seterusnya gitu. Kalau ada pernyataan tertulis itu akan lebih berkekuatan untuk memberikan semacam punishment seperti itu. Yang kedua adalah untuk membantu mendefense atau mempertahankan penilaian yang sudah kita lakukan gitu ya. Baik bagi pada pimpinan kita maupun pada misalnya ada majelis penilai gitu ya. Jadi kalau misalnya dianggap kita memberikan nilai gitu ya, nilainya pada si A ini rendah. Nah, si A ini tidak terima, kemudian dia melaporkan pada pimpinan yang lebih tinggi misalnya, atau bahkan dibawa kepada sidang, istilah sidang internal gitu ya. Nah, kita harus punya bukti yang jelas gitu ya. Bukti yang jelas itu apa? Evidence performa dan perilakunya seperti apa. Nah, maka dari itu adanya surat peringatan ini. Kenapa kita melakukan ini? Karena misalnya kita sudah melakukan upaya seperti A, B, C, D, tetapi tidak ada perubahan sehingga kemudian saya memberlakukan misalnya seperti itu. Nah, kita sudah memiliki setidaknya bukti record yang tertulis atau mungkin tidak selalu bentuk tertulis ya, dalam terdokumentasi tadi gitu. Sehingga ini bisa dijadikan bukti yang sah ketika kita mempertahankan kenapa kita memberi nilai tersebut. Nah, dalam surat peringatan tertulis itu harus terkandung di dalamnya antara lain yang pertama mengidentifikasi standar penilaian gitu ya. Standar penilaiannya tuh apa? Yang kita pakai tuh seperti apa? Kemudian memperjelas bahwa karyawan yang kita nilai itu tahu betul dengan standar tersebut gitu ya, bukan sekedar baru tahu di akhir dinilai gitu ya. Dan nilainya adalah standar ABCD gitu. Itu seharusnya sudah disosialisasikan sebelumnya.
Yang ketiga, untuk menunjukkan secara spesifik atau mengkhususkan pada kekurangan-kekurangan dari standar penilaian tersebut. Jadi misalnya kita punya 10 standar kompetensi yang dinilai. Nah, dari 10 standar kompetensi yang dinilai tersebut, si A ini memiliki 3 kompetensi yang nilainya masih kurang memenuhi. Nah, jadi kita fokuskan pada defisiensi yang kurang memenuhi tadi. Kemudian yang keempat, indicate employees prior opportunity for correction. Jadi kita harus juga bisa menunjukkan atau memberi kesempatan bagi karyawan tadi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu ya. Nah, itu harus terkandung di dalam surat pernyataan tersebut. Baik, itu sedikit gambaran tentang lanjutan dari performance appraisal ya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan performance management. Oke, nah manajemen kinerja ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja baik individu-individunya maupun dalam tim-timnya dan menyelaraskan performa mereka dengan tujuan organisasi. Ya, sekali lagi, kalau performance management ini adalah proses yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan kinerja individu maupun kelompok dan menyelaraskannya dengan kinerja atau sasaran kinerja atau capaian strategik organisasi. Nah, performance management ini lebih luas, sekali lagi tadi saya bilang, dan tidak sama dengan performance appraisal. Performance appraisal bisa jadi merupakan bagian daripada performance management. Nah, kenapa ini berbeda? Satu, karena ada proses yang berkelanjutan untuk continuous improvement. Jadi siklusnya hidup terus gitu ya, dan berputar terus, dan ini untuk perbaikan berkelanjutan, continuous improvement ya. Jadi kurang baik ya diperbaiki, dievaluasi lagi, dilihat lagi, ada yang kurang baik lagi, diperbaiki. Jadi ada sistem pengawasan, pengendalian, perbaikan gitu ya. Semuanya bekerja dalam sebuah siklus kerja. Kemudian yang kedua, adanya kaitan yang kuat antara tujuan individu dan tim dengan tujuan strategik organisasi. Ya. Yang ketiga adalah sebuah reevaluasi yang konstan dan modifikasi terhadap proses kerja. Jadi di dalam proses manajemen kinerja itu ada reevaluasi yang bersifat konstan, terus-menerus dilakukan secara periodik gitu ya. Dan memodifikasi proses kerja ketika kita temukan sebuah proses ada yang tidak efektif, maka ya diperbaiki. Nah, modifikasi ini selalu dilakukan sesuai dengan isu atau problem yang dihadapi. Oke, nah selanjutnya ini adalah blok-blok dasar tentang manajemen kinerja gitu. Yang pertama adalah direction sharing, jadi berbagi arahan, gitu ya. Jadi bagaimana kita berbagi pengarahan sebagai manajer itu memberikan arahan-arahan, informasi-informasi yang diperlukan bagi subordinat kita gitu ya, agar mereka bisa bekerja sesuai dengan tujuan tadi individu, kelompok, dan organisasinya. Ya, ini berlanjut dengan goal alignment. Jadi harus ada keselarasan bahwa oke, performa individumu bisa kamu optimalkan, tetapi harus kamu lihat bahwa prioritas yang utama adalah mereka yang selaras dengan capaian tujuan organisasi atau tujuan departemental secara lebih khusus. Yang ketiga adalah ongoing performance monitoring. Jadi di dalam manajemen kinerja harus ada proses monitoring kinerja yang sedang berlanjut. Artinya bahwa
Kita tidak seperti penilaian kinerja yang hanya mengandalkan penilaian di periode tertentu atau di akhir periode tertentu, misalnya 6 bulanan atau 1 tahunan. Berarti kalau 1 tahunan penilaian itu hanya akan dilakukan di akhir tahun, betul ya? Nah, kalau di dalam manajemen kinerja, penilaian ini terus dilakukan secara continuous gitu ya, dengan memonitor kinerjanya setiap waktu. Mungkin bisa kita lakukan regularly dalam mingguan ya. Jadi dilakukan review melalui pertemuan rutin mingguan. Ini banyak dilakukan di kantor, misalnya kayak morning break gitu ya, yang biasanya dilakukan setiap hari, misalnya Senin pagi. Nah, ini biasanya dilakukan untuk melakukan review terhadap proses kinerja 1 minggu yang sebelumnya dan juga rencana minggu ini yang akan dilakukan apa. Atau dalam monthly review, misalnya review bulanan juga bisa. Nah, intinya seperti itu. Tapi harus ada proses monitoring terus-menerus gitu ya. Nah, monitoring ini tidak selalu harus manual ya. Jadi, kemarin kita bahas juga mungkin kita bisa memanfaatkan penggunaan IT untuk proses monitoring tersebut. Nah, salah satunya adalah bentuk logbook ya. Kemarin kita sudah bahas. Nah, logbook ini adalah salah satu cara kita sebagai pimpinan untuk memonitor sampai mana kinerja karyawan kita gitu ya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah ongoing feedback. Jadi di dalam manajemen kinerja, kita juga harus terus memberikan umpan balik pada kinerja yang sedang berlangsung atau barusan terjadi gitu tadi. Ini sebagai bentuk berkelanjutan dari performance monitoring tadi. Ketika kita sudah melakukan review mingguan, ya feedbacknya jangan nunggu di akhir tahun gitu, tapi segera ketika ada masalah, ketika ada defisiensi kita lakukan, kita berikan masukan atau kita sarankan mengubah metode kerja atau kita sarankan melakukan upaya-upaya problem solving. Ya, nah ini yang disebut dengan ongoing feedback. Yang berikutnya adalah coaching dan development support. Nah, jadi selain memberikan umpan balik, ya kita juga harus memberikan coaching dan dukungan-dukungan untuk pengembangan diri karyawan atau subordinat kita. Nah, sebagai manajer, ya. Jadi ya kita harus bisa dan tahu dan peka kapan memang seorang karyawan itu butuh coaching, kapan seorang karyawan kita butuh konseling, dan kapan mereka butuh mentoring. Nah, ini jadi tugas berat seorang pimpinan tuh seperti itu salah satunya. Dan yang terakhir adalah reward, recognition, and compensation. Ketika kita melihat karyawan atau tim kita itu bekerja dengan baik, memenuhi standar kinerjanya, ya jangan lupa untuk berikan reward gitu. Reward ini sekali lagi bisa finansial, bisa non finansial gitu, tidak selalu berbentuk finansial. Hasil penelitian saya beberapa waktu lalu dengan tim di PIO ya, ada Bu Ika Widya, Bu Ika Adita dan yang lainnya, menunjukkan bahwa ternyata reward finansial seperti bonus dalam bentuk uang itu tidak selalu memotivasi secara signifikan peningkatan kinerja pada karyawan gitu. Jadi ternyata ya hal yang memotivasi itu tidak selalu uang. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Bisa juga bentuknya adalah rekognisi, pengakuan, atau pemberian kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan akses kesempatan, misalnya untuk promosi, untuk mendapatkan kesempatan pengembangan yang lebih besar, misalnya bisa diikutkan sertifikasi tertentu yang dibiayai oleh perusahaan. Nah, sometimes mereka lebih appreciate terhadap hal-hal semacam ini. Dan kompensasi, ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah kenapa sih kok kita perlu melakukan manajemen kinerja? Ya, pendekatan manajemen kinerja ini dasarnya yang pertama itu adalah adanya strategi untuk menerapkan total quality management atau manajemen kualitas yang keseluruhan atau totalitas. Yang kedua, ini sebagai sebuah resolusi terhadap masalah-masalah penilaian kinerja. Jadi seperti yang kita bahas tadi, penilaian kinerja itu berbeda dengan manajemen kinerja. Beberapa ahli berpandangan bahwa penilaian kinerja itu tidak akan secara efektif meningkatkan kinerja seseorang. Gitu. Bahkan malah bisa jadi menurunkan ketika orang merasa ada distribusi ketidakadilan yang keadilan distribusi atau keadilan prosedural ya yang
sangat kentara itu. Jadi mereka merasakan meskipun ada sistem itu mereka merasa itu hanya sebagai sebuah formalitas karena toh akhirnya orang yang saya tahu kinerjanya lebih buruk dari saya tetap diberikan nilai yang sama atau bahkan lebih baik dari saya hanya karena unsur kedekatan. Misalnya seperti itu. Jadi kalau sampai ada nuansa-nuansa seperti ini berarti ada distrust di situ. Nah, akhirnya hal ini tidak akan meningkatkan atau memotivasi kinerja mereka. Nah, manajemen kinerja ini dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki sistem tadi penilaian kinerja. Dan yang ketiga adalah tujuannya untuk penyelarasan tujuan strategik organisasi. Ya, bagaimana kita memanfaatkan IT tadi untuk mensupport juga manajemen kinerja. Nah, ini sama juga mungkin sudah saya jelaskan pada saat minggu lalu ya. Jadi kita di masa sekarang ini pemanfaatan IT itu sangat penting ya. Di sini bisa dilihat assign financial and non-financial goals. Jadi kita menetapkan tujuan baik itu finansial maupun non-finansial untuk setiap aktivitas kelompok yang selaras dengan strategi organisasi atau tujuan organisasi ya. Along the strategy map chain of activities leading up the company's overall strategic goals. Yang kedua, kita harus menginformasikan kepada seluruh karyawan kita tentang tujuan-tujuan mereka. Seperti yang kemarin juga kita bahas, bahkan di Google itu mereka lebih kentara lagi caranya bahwa semua tujuan individu yang dimiliki oleh setiap karyawan itu diposting di dalam website internalnya Google gitu ya, beserta dengan namanya, sehingga apa? Dia bisa lihat, orang lain bisa lihat gitu. Nah, ini kan bisa menimbulkan sebuah apa ya? Perasaan secara sosial itu menjadi diawasi gitu. Ketika saya tidak berkinerja baik, orang lain bisa melihat loh, gitu. Karena saya sudah menetapkan tujuan kinerja saya di situ gitu. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian menggunakan dukungan IT untuk misalnya seperti penggunaan software ya, bisa berbasis cloud seperti kita bahas kemarin, bisa juga berbasis digitalisasi yang lain gitu ya. Seperti software scorecard ya atau digital dashboard untuk memonitor secara berkelanjutan dan menilai setiap tim maupun kinerja setiap orangnya. Ya, atau pakai wearables kemarin ya, atau pakai sistem-sistem yang sudah ada seperti itu, software yang terinstall di dalam sistem komputer mereka, atau yang mungkin bahkan sudah berbasis Android gitu ya. Nah, ini tergantung dari setiap perusahaan akan mendesain seperti apa dan apakah mereka menaruh fokus pada pengelolaan kinerja sebagai isu yang prior buat mereka atau tidak. Yang berikutnya adalah take corrective action at once. Jadi ya setelah itu mereka harus melakukan tindakan korektif sekaligus gitu ya. Jangan ditunda-tunda, tetapi sifatnya segera sebagai bentuk evaluasi dan umpan balikan. Oke, nah ini adalah salah satu contoh dari performance management report ya. Jadi laporan manajemen kinerja ini untuk di posisi HR ya. Goals for namanya Jane Henderson, manajernya berarti seorang manajer HR itu untuk pimpinannya. Kemudian bisa kita lihat dia punya tujuan peer ya dalam kelompok peer grupnya. Salah satunya adalah mengembangkan struktur organisasi. Kemudian exemplify company values, jadi memperjelas nilai-nilai perusahaan dengan contoh-contoh yang lebih deskriptif gitu ya, lebih eksplisit gitu. Nah, itu pun ada targetnya, jadi seperti mengembangkan struktur organisasi, targetnya in place in Q3, berarti artinya harus sudah dilakukan dan diselesaikan pada kuartal ketiga dari masa kerja dalam 1 tahun gitu ya. Bobot kinerjanya ada 50, skornya maksimal berapa di situ 5. Nah, ini biasanya kalau sudah sistem perhitungan ini sudah dimasukkan semua gitu ya. Jadi kita nggak perlu mengetik manual karena mereka sudah punya kamus gitu, setiap kinerja atau tugas itu memiliki bobot penilaian berapa.
Ya, jadi kapan tanggalnya, due date-nya, selalu harus ada due date-nya yaitu kuartal ketiga tahun 2008. Kemudian exemplify company values nih ya. Exemplify company values itu targetnya adalah contohnya bisa memberikan 5 dari 5. Jadi harus bisa menjabarkan nilai-nilai perusahaan itu dalam 5 poin misalnya. Kemudian skornya berapa, kapan tanggal ininya, due date-nya. Selain peer group goals, ada my goals, tujuan pribadinya. Nah, tujuan pribadinya salah satunya adalah mengembangkan atau menciptakan menyusun proses departemental ya. Ada 5 proses yang dibuat peta prosesnya kayak flow chart atau workflow seperti itu. Beban kerjanya berapa? Di sini jauh lebih besar daripada yang ini tadi ya. Kemudian skor dia berapa? Kapan harus selesai? Manage operating budget to target ya, mengelola budget operasional. Nah, ada deskripsinya di sini. Jadi setiap judul atau title ini punya deskripsi. This goal will coach how well employees can manage their department budget while completing internal initiative ya. Targetnya 100%, bobotnya berapa, skor dia berapa, dan seterusnya. Ya, sama. Kemudian ada tujuan tim. Ya, ada peer group, ada tujuan pribadi, ada tujuan tim. Tujuan tim ini develop online software course ya, harus bisa membuat atau mendesain dan mengembangkan kursus-kursus software online. Ya, ini harus publish, artinya sudah disosialisasikan targetnya, kemudian bobotnya nilai berapa, bisa dilihat ya, skornya berapa. Develop a long-term succession plan, mengembangkan rencana suksesi jangka panjang. Nah, ini biasanya untuk promosi atau career path ya. Nah, di sini dilakukan di kuartal keempat, bobotnya berapa dan seterusnya. Yang terakhir ada namanya personal development. Nah, personal development itu bukan tujuan, tetapi apa sih pengembangan diri yang perlu dilakukan. Nah, ini untuk mengoptimalkan skill atau kompetensi dirinya gitu. Nah, ini misalnya di sini complete green belt trainings. Nah, ini biasanya kalau mereka yang menggunakan strategi seperti Red Ocean Strategy atau kalau bahasanya dulu strategi Six Sigma ya. Nggak tahu sekarang perusahaan masih pakai itu apa enggak. Itu tahun berapa? 2000-an awal tuh masih sangat familiar ya. Seiringan dengan strateginya TQM, Total Quality Management, yang digadang-gadang di Toyota ya gitu. Nah, ini adalah complete green belt. Nah, ini untuk dulu strategi Six Sigma namanya. Nah, ini adalah untuk leveling kompetensi atau skills mereka gitu ya. Nah, ini bentuknya harus tersertifikasi untuk capaian sabuk hijau ini ya. Dan kemudian improve presentation skill. Jadi ini benar-benar sesuai dengan kelemahan saya dari sebelumnya apa, kekurangan saya, maka itu yang dicanangkan sebagai personal development, dan apakah sudah tercapai atau belum pada periode berikutnya. Nah, ini jadi juga terkandung sistem untuk penilaian kinerja sekaligus umpan balikan dan pengembangannya. Oke, yang berikutnya adalah kalau kita sudah melakukan penilaian, kita sudah memberikan umpan balikan gitu ya. Yang berikutnya adalah perlukah kita memberikan dukungan pengembangan diri bagi subordinat. Nah, dukungan pengembangan diri ini bisa dalam 3 alternatif cara, yaitu bisa coaching, bisa counseling, bisa mentoring. Ya, jadi ini adalah development support. Tapi untuk proses perbaikan kinerja tentu banyak ya, bisa banyak cara, bisa dilihat lagi pada pertemuan 2 minggu sebelumnya, ada job redesign ya, ada rotasi, mutasi, ada namanya job enlargement, ini job redesign ya, ada job enrichment, ada banyak sekali strategi-strategi yang bisa dipakai sebetulnya. Nah, ini khusus kita bahas adalah untuk memberikan pendampingan atau dukungan motivasional bagi bawahan atau karyawan untuk memperbaiki kinerja yang kurang atau menyelesaikan masalah-masalah personal yang berhubungan dengan pekerjaannya, atau juga bisa meningkatkan bagaimana kinerjanya lebih baik dalam rangka dia mencapai tujuan karir yang lebih tinggi.